dia itu adalah striker yang all-rounder. Oke, kita mulai dari mana nih? Manchester United kalah lagi dengan Arsenal dan kelihatannya Erik ten Hag itu sangat frustrasi ya. Dari jumpa pers setelah pertandingan, dia langsung meluapkan emosi. Ten Hag menyatakan kenapa Sancho ini gak dimasukkan ke skuad utamanya Manchester itu karena dia tidak memberikan 100% di latihan. Jadi ini memang hal yang bisa dimaklumkan ya. Kalah lagi dari Arsenal, kebobolan 2 gol di menit-menit akhir, itu nggak lama setelah kejadian gol Garnacho yang dianulir offside. Ya pastinya ada emosi halilintar. Ini pastinya juga sangat sulit diterima ya. Ini adalah pukulan berat untuk Erik ten Hag. Jadi bisa dimaklumkan lah kenapa Ten Hag ini sangat frustrasi. Tapi di video kali ini gue nggak mau ngomongin hal-hal yang terlalu negatif tentang Manchester United, karena di pertandingan kali ini gue juga melihat hal-hal positif. Jadi ini formasinya Arsenal ya. Zinchenko agak sedikit inverted dari posisi back kiri. Ben White agak sedikit melebar, tapi dia nggak begitu aktif dalam memberikan support serangan seperti Zinchenko yang bisa masuk ke area sini. Dan itu kita sudah nggak usah mempertanyakan lagi ya, ancaman dari Arsenal itu dari mana. Itu ada di Martinelli dan juga ada di Bukayo Saka. Jadi yang harus diperhatikan adalah pergerakan Martinelli. Dia seringkali melebar ke sayap kiri, dan ini pastinya akan menjadi tugasnya AWB ya untuk juga melebar dan menekel hadangan serangan dari Martinelli tersebut. Dan yang harus diperhatikan bahayanya ketika AWB melebar adalah area half space di sini yang terbuka lebar. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh pergerakan Havertz ya yang bisa memberikan pergerakan menusuk ke area half space tersebut. Tapi seperti yang kita ketahui, Havertz itu bukan pemain yang lagi pede-pedenya. Lagi low confidence sekarang dia itu. Dia baru bermain bagus kalau dia itu merasa percaya diri. Tapi sekarang ini ada pertanyaan besar, kenapa Arteta itu tetap memainkan Havertz ya di pertandingan sepenting ini. Kenapa dia nggak mencoba bereksperimen dengan pemain seperti Leandro Trossard yang lagi bermain bagus dan pastinya juga bisa bermain di posisi nomor 8 kiri menggantikan Havertz. Dan kalau gue lihat, Martinelli ini kan sering dihadang juga ya, double man marking oleh Anthony di posisi sayap ini. Dan pergerakan Havertz ini juga jarang kelihatan dinamis ya untuk melakukan pergerakan ke half space ini. Dan kalau ada Leandro Trossard, pastinya ini juga bisa memberikan dimensi baru untuk Martinelli, di mana Martinelli bisa memberikan bola ke Trossard ke sini dan dibawa bola sama Trossard ke samping ya. Dan akhirnya Martinelli bisa masuk ke area sentral. Tapi di pertandingan melawan Manchester, pergerakan sentral Martinelli ini nggak kelihatan karena Havertz jarang memberikan pergerakan menusuk ke area kotak penalti. Dan satu hal positif lainnya itu adalah Diogo Dalot ya, yang bermain out of position di back kiri. Pertama gue pikirnya ini adalah keputusan yang mungkin bisa dibilang bisa menjadi kesalahan fatal ya, bisa memainkan Dalot yang sebetulnya dari segi defensif juga seringkali menunjukkan lubang-lubang. Tapi yang impresifnya dari Dalot, dia memberikan kejutan, di mana dia itu ternyata bagus bermain di posisi out of position ini. Karena posisi kaki kirinya Bukayo Saka ya, yang suka masuk ke area sentral seperti ini, dan Dalot dengan kaki kanannya itu bisa lebih mudah menekel Bukayo Saka. Ya. Dan ditambah lagi Ben White dari segi posisi dia tertahankan dengan ancamannya Rashford ya, yang suka lari ke belakang sini. Jadi White ini nggak berani untuk memberikan support terlalu banyak ke Bukayo Saka. Pastinya dibandingkan dengan kontribusi Zinchenko, White sangat tertahankan ya dalam soal penyerangan. Dan juga Odegaard juga bisa memberikan sini, tapi dia juga sudah diblokir oleh Eriksen. Dan Dalot ditambah lagi Martinez juga suka melebar juga ya untuk memberikan bantuannya ya, supaya Saka ini nggak bisa memberikan pengaruh besar. Dan kenapa gue di video sebelumnya gue sempat bilang kalau Manchester United itu nggak pantas kalah
Memang betul, dari segi permainan banyak yang bilang Manchester United itu bermain terlalu negatif. Tapi kita harus maklumkan juga ini adalah kesempatan besar untuk Manchester United ya. Karena seperti yang kita ketahui, senjata utamanya mereka itu adalah sebetulnya serangan-serangan balik. Dan Arsenal ketika mereka bermain di Emirates Stadium pastinya sangat agresif. Ingin mendapatkan 3 poin penuh. Ya kan, pastinya bermain di depan fans-fansnya mereka pasti ingin menunjukkan ambisinya mereka. Jadi Manchester United dan Ten Hag ya senang-senang aja ya menerima, mengundang serangan-serangan Arsenal dan mereka mengincar celah-celah di belakang dengan mengandalkan kemampuannya Rashford. Dan di pertandingan kali ini Anthony jauh lebih bermain ke belakang daripada Rashford. Jelas Rashford itu dia yang menjadi ujung tombak Manchester United dalam meluncurkan serangan-serangan balik. Dan ini juga sangat cocok sekali lagi dengan gaya permainannya Arsenal yang lebih condong ke kiri ya, dengan keagresifannya Zinchenko memberikan overlap dan juga underlap seperti itu. Jadi Anthony yang mau nggak mau harus lebih berkontribusi secara defensif daripada ofensif. Makanya gue bisa memberikan Anthony itu nilai 6, bukan karena ofensifnya dia, tapi kinerja defensifnya dia yang lumayan impresif dalam memberikan support AWB melawan Martinelli. Dan itulah yang terjadi ketika Manchester United berhasil mencolong gol pertama ya. Bola sampai ke Eriksen. Mana tuh Eriksen? Eriksen dapat bola di sini dan ada sedikit celah ya dari Ben White. Akhirnya bola bisa diteroboskan ke Rashford. Karena posisinya Rashford, dia adalah senjata utamanya Manchester di pertandingan kali ini. Dan yang menariknya lagi dari Manchester United adalah Andre Onana. Pengaruhnya Onana ini lumayan besar. Karena seperti yang kita ketahui, Arsenal itu sangat agresif ya dalam memberikan pressing-pressing tinggi. Tapi melawan Manchester, yang gue perhatikan, Arsenal itu lebih waspada dengan umpan-umpan panjangnya Andre Onana. Ketika Onana mendapatkan bola di sini ya, dia seringkali mendapatkan bola dan diberikan waktu yang lumayan banyak di area seperti ini. Karena Arsenal itu tidak mau pressing terlalu tinggi. Karena kalau mereka terlalu tinggi, itu pastinya ada celah ya. Ada ruang untuk Eriksen dan Bruno. Jadi Onana bisa langsung umpan lambung ke Eriksen dan bisa langsung menggunakan Rashford sebagai ujung tombak. Dan itu pastinya tidak diharapkan oleh Arteta dan mereka makanya lebih konservatif dalam soal pressing. Dan kalau kita lagi ngomongin hal-hal yang bagus tentang Manchester United, kita nggak boleh melupakan debut pertamanya Rasmus Højlund. Ini adalah pertandingan big match pertama, dia langsung dilempar ke kandang singa di Emirates Stadium. Pastinya ini bukan pertandingan yang mudah ya untuk debut pertamanya Højlund, apalagi dia akan dihadang oleh macam back seperti William Saliba dan Gabriel Magalhaes. Dan yang menariknya dari Højlund ini, dia itu memiliki tenaga fisik yang besar dan dia seringkali menyusahkan Gabriel ya. Gabriel dari tenaga fisiknya itu jarang sekali ada yang bisa mendominasi dia. Tapi Højlund bisa memberikan pengaruh besar ya dalam segi ini. Ini pastinya ya ketika Højlund mendapatkan bola-bola lambung dari belakang, dia pastinya bisa menahan hadangannya Gabriel dan bisa mengundang pergerakan-pergerakan sayap dari Anthony dan juga Rashford. Begitu. Dan ini juga memberikan dimensi baru ya untuk Manchester United, di mana mereka nggak hanya bisa memberikan umpan-umpan pendek di area tengah, tapi ketika dibutuhkan, mereka bisa langsung meluncurkan umpan-umpan direct dari belakang. Seperti yang kita ketahui, ada Andre Onana dan Lisandro Martinez yang memiliki visi yang cukup bagus ya dalam meluncurkan umpan-umpan panjang ini. Dan umpan-umpan panjang seperti ini bisa mengisolasikan Højlund dengan satu center back Arsenal. Seperti yang kita lihat dari gambar ini, Højlund berebutan bola dengan Gabriel Magalhaes. Dan kalau kita lihat dari bentuk bodinya Gabriel Magalhaes, dia sangat waspada dengan pergerakannya Rasmus Højlund dan kelihatannya dia tidak nyaman ya dalam menempati situasi seperti ini. Dan
Kalau Rasmus Højlund bisa merebut bola di area seperti ini pastinya akan berubah menjadi situasi yang sangat menjanjikan untuk Manchester United. Rasmus Højlund itu nggak cuma bertenaga besar, nggak punya fisik, postur badan yang kuat, tapi yang spesialnya, kenapa Højlund itu dibeli dengan harga 70 juta? Dia itu adalah striker yang all-rounder. Dia bisa melakukan semua hal. Dan di situasi seperti ini, ya, dia nggak cuma bisa bermain dengan punggung belakang menghadapi gawang, tapi dia juga bisa menghadapi gawang langsung. Karena dia memiliki akselerasi yang cepat. Di saat ini, dia melihat ada ruang yang terbuka di belakang Gabriel Magalhaes dan dia langsung adu sprint dengan Gabriel. Dan di situasi seperti ini, kita harus ingat, Højlund itu memiliki tinggi badan 191 cm. Jarang sekali pemain dengan tinggi badan 191 cm ini berniat untuk melakukan dribble, ya, melewati center back ini. Jadi itulah multidimensinya Højlund. Dia bisa bermain dengan punggung belakang menghadapi gawang dan dia juga bisa menghadapi defender 1 lawan 1 dengan dribblenya dia. Dan dia berhasil masuk ke sisi dalam kotak penalti Arsenal dan Gabriel pun sempat menjatuhkan Højlund, ya. Tapi untungnya buat Arsenal ini tidak berbuahkan penalti untuk Manchester United. Tapi sudah kelihatan ya kepanikannya Gabriel di situasi-situasi seperti ini. Dan satu hal lagi yang bikin Højlund ini sangatlah spesial, tadi kita udah ngomongin, dia punya postur badan yang kuat. Dia juga memiliki akselerasi yang cepat. Dan yang ketiga, dia juga memiliki sentuhan-sentuhan bola yang sangat ciamik, sangat halus. Ini bukan sentuhan seorang striker dengan postur badan 191 cm ya, sangat elegan sekali. Ini adalah situasi yang sangat menjanjikan untuk Manchester United. Ya, United lagi melakukan serangan balik dan Højlund berhasil menarik perhatiannya William Saliba. Ketika Højlund mendapatkan bola, dia langsung memberikan first touch bola ke Casemiro dan bisa kelihatan ya di sini ada lubang yang sangat besar yang ditinggalkan oleh William Saliba dan akhirnya bisa dimanfaatkan oleh umpan terobosannya Casemiro ke kakinya Garnacho. Pasti ini adalah keputusan yang kontroversial dari VAR, apakah ini sebetulnya offside? Kalau kita dari beberapa seksi penggemar Manchester United pasti bilang, ada yang bilang dari sudut lain Garnacho kelihatannya masih onside dan seharusnya ini memang tetap disahkan sebagai gol. Tapi ya itu, saya nggak bisa ngomongin terlalu banyak tentang keputusan VAR karena kita sekarang ini sudah dianugerahkan dengan teknologi setinggi VAR. Jadi, secara akurasi, kita nggak bisa mempermasalahkan keputusan VAR. Oke guys, sampai di sana aja analisa Manchester United di pertandingan melawan Arsenal. Kalau saya lihat, saya itu nggak mau terlalu melihat hasil terlalu banyak ya. Kalau bisa memetik hal positif untuk Manchester United, pastinya itu bisa menjadi hal yang lebih baik. Dan di pertandingan kali ini nggak ada alasan kenapa Manchester United itu harus terus-menerusan ya mengubur kepala di tangan sendiri dan merasa kecewa dengan hasil skor seperti ini. Karena kalau bisa dilihat dari sisi positif, ada banyak sekali hal-hal positif dari Manchester United. Kehadirannya Rasmus Højlund. Dan satu lagi setelah international break, pastinya ada beberapa pemainnya yang mungkin bisa kembali dari masa-masa cedera mereka. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa klik like dan subscribe karena gue bakal terus upload konten-konten Premier League di hari-hari mendatang. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menyaksikan.